Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Saudara-saudara yang hadir di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat untuk menghadiri salat Jumat, maka ketahuilah barakallahu fikum, semoga Allah memberikan barakah kepada kalian, bahwa sungguhnya as-sa'adah qabla al-akhirah, kehidupan happiness, kehidupan di dunia yang bahagia, minar rizq warifah wat tamkin, dari rizki yang banyak, dari nama-nama baik,
yang ditinggikan oleh Allah dari reputasi yang baik di dunia, dan juga at-tamkin. Allah memberikan keadaan jaya raya di muka bumi ini, maka kenikmatan yang kami sebutkan tadi adalah cita-cita seluruh manusia dan jin. Maka semua orang, baik yang muslim ataupun yang kafir, menginginkan as-sa'adah qabla al-akhirah, menginginkan happiness, kebaikan, dengan kekayaan, dengan reputasi hidup yang baik namanya di muka bumi ini, dan dijamin kekayaannya jaya raya oleh Allah. Semua muslim dan kafir mencita-citakan perkara ini. Namun bedanya, di sana seorang kafir mendambakan happiness, kebahagiaan dunia sebelum akhirah ini, maka mereka mengambil jalan yang halal dan jalan yang haram. Maka perdagangan mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi emas mereka dan mencapai titik puncak dari haid enough, dari kenikmatan yang puncak, maka mereka tidak peduli dengan kesyirikan, tidak peduli dengan kekufuran, tidak peduli dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka usaha mereka mulai dari penipuan, mulai dari menjual perkara yang diharamkan, seperti bisa jadi rokok, bisa jadi kokain, dan juga bahkan masuk kepada perkara riba yang diharamkan di Al-Quran dan Sunnah. Maka orang-orang kafir tidak peduli dengan sumber rizkinya dari mana dia dapat. Yang penting bisa happiness, yang penting oke, yang penting sugih, yang penting mempunyai harta banyak, kata bahasa Jawanya. Adapun seorang yang muslim mukmin, maka mereka mendambakan, mencita-citakan dari rizq, harta yang melimpah, warifah, nama baik di dunia, watamkin, dan kejayaan yang abadi di dunia. Namun dengan cara-cara sesuai rules, undang-undang yang dihalalkan oleh Allah. Maka kaum muslimin melaksanakan jual beli, melaksanakan kontrak, melaksanakan perkara-perkara untuk mengumpulkan pundi-pundi emasnya untuk kebahagiaan di dunia ini, namun di bawah rules undang-undang Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Sehingga usaha-usaha mereka tidak ada masuk kepada perkara-perkara yang haram. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Bahwa dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin. Di penjara kaum muslimin dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Janganlah jual beli kamu dengan perkara-perkara yang haram. Allah berfirman, ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah menghalalkan seluruh jual beli kecuali riba. Maka kaum muslimin tidak masuk kepada perkara-perkara riba. Baik meminjamkan uang kepada temannya, kepada manusia, tidak mengambil untung. Ataupun bahkan dia tidak meminjam ke bank untuk disembelih dari belakang dengan membayar riba setiap bulannya. Dan ini masuk kepada laknah seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Maknanya bahwa Nabi melaknat orang-orang yang masuk
dalam jual beli kepada riba. Dilaknat orang-orang yang meminjamkan uang kepada manusia dengan riba seperti para bankir. Dan dilaknat juga orang yang meminjam kebutuhannya dari bank riba. Meminjam uang untuk membeli mobil, meminjam uang untuk membeli ladang agar ditanami sawit dan mendapatkan uang nanti diangsur. Atau perkara-perkara yang lainnya, maka itu perkara yang diharamkan dan dilaknat. Bahkan the teller di bank itu ada penulis yang membuat kontrak antara bankir dengan para nasabah, dan juga zaman dulu ada syahid. Maknanya ada saksi bahwa orang yang meminjam di bank ini mempunyai saksi bahwa dia mempunyai tanah, dia mempunyai properti rumah, dia mempunyai properti kendaraan mewah dan sebagainya. Maka semuanya terlaknat, baik para saksi, baik para teller yang mencatat transaksi, baik orang yang meminjam dan baik yang lintah darat meminjamkan uang seakan-akan pahlawan padahal dia menggorok dari belakang. Berapa banyak kaum muslimin yang tadinya pas-pasan menjadi fakir, dan berapa banyak bahkan yang jutawan, miliuner, berspekulasi meminjam uang miliaran untuk usahanya, namun setelah itu bangkrut. Terutama di zaman sekarang ada pandemi COVID-19, maka bangkrutlah usahanya karena riba. Maka happiness, as-sa'adah diidam-idamkan oleh seluruh manusia dan jin, namun kaum muslimin dibatasi dengan rules, undang-undang halal dan haram. Maka oleh sebab itu disebutkan di hadis yang kami sebutkan tadi, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Bahwa dunia ini adalah penjara bagi kaum mukminin. Di saat dia ingin berbuat bisnis, maka dia harus memperhatikan bisnis saya masuk kepada riba atau tidak, atau menjual perkara-perkara yang haram apa tidak. Maka jika kita melihat kepada warung, yang warung ini sederhana, namun sayang, di iklannya Marlboro, di iklannya Dunhill, maka perkara ini haram untuk dibeli dan menjual. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah melarang seseorang untuk saling bekerja sama dalam keburukan. Dan begitupun dari perkara-perkara yang lainnya, kaum mukminin melihat mana yang halal dan mana yang haram, maka dia menjauhi bisnisnya dari yang halal dan yang haram. Adapun kufar disebutkan di dalam hadis wa jannatul kafir. Maka dunia ini surganya bagi orang-orang kafir. Maka mereka tidak melihat ini riba atau tidak. Tidak melihat kokain itu haram atau tidak. Tidak melihat prostitution haram, perzinaan atau tidak. Yang jelas menghasilkan pundi-pundi emas yang banyak, halal atau tidak, maka mereka tidak peduli. Maka inilah gambaran yang contradiction antara seorang mukmin bagaimana mencari rizkinya dengan orang-orang kafir dalam mencari harta kekayaan mereka untuk kebutuhan di dunia. Maka oleh sebab itu, setelah kita mengetahui bahwa orang-orang mukmin dan muslim dan kita masuk kepada muslimin dan insya Allah masuk kepada mukminin dan muhsinin diharapkan, maka kita mencari sumber rezeki-rezeki kita yang halal-halal saja. Namun kadang-kadang dibisiki oleh syaitan, rezeki yang halal ya paling cukup untuk makan satu hari, mendapat sehari 150 dari hasil kerjanya, atau 100, atau mungkin 50, maka hanya untuk cukup makan satu hari. Namun kita meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala adalah zat yang satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita. Maka rizki kita tidak akan pernah tertukar seperti sendal yang tertukar di masjid
maka rizki kita tidak pernah, never ever. Maka jangan takut wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin. Jika kalian hanya mengambil harta-harta yang halal saja, maka jika Allah memberkahi, pasti Allah akan memberikan kecukupan. Maka oleh sebab itu, kita yakini bahwa Allah tidak akan pernah lupa dari rizki kita. Meskipun kita dalam keadaan fakir miskin, namun Allah tidak akan pernah lupa untuk memberikan rizki hari ini kepada kita. Karena Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullun fi kitabin mubin." Maka Allah berfirman, tidaklah dari manusia dan binatang-binatang yang melata dan jin di muka bumi ini yang dia itu hidup, Allah berikan kehidupan dan hidup di muka bumi ini, baik muslim, baik kafir, maka pasti Allah memberikan rizki kepadanya. Maka Allah mengetahui dari mana sumber rizkinya, dan di mana dibelanjakan, dan di mana disimpan dari simpanan uang-uangnya. Allah mengetahuinya. Maka kullun fi kitabin mubin, semuanya telah tertulis di lauh mahfuz, bahwa setiap orang mempunyai rizkinya masing-masing. Maka oleh sebab itu, wahai kaum mukminin, janganlah kalian putus asa dari sumber rizki kalian. Setiap orang sudah ada jatah dari rizki-rizkinya. Selain itu, di dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa di dalam ayat ini Allah menjelaskan setiap manusia pasti ada rizkinya. Maka selain itu, Allah menjanjikan pembagian rizkinya itu sangatlah kuat. Maka tidak pernah Allah absen dari pemberian rizkinya. Tidak pernah Allah absen kepada si fulan. Mana rizki si fulan? Waduh, kehabisan. Di gudang habis rizkinya dia. Dibagi-bagikan kepada seluruh manusia dan jin dan binatang. Never ever. Maka Allah maha kuat pemberian rizkinya. Seperti di dalam surat Az-Zariyat, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Bahwa sungguhnya Allah itu ar-razzaq, menamai dirinya dari nama Allah, dan sifatnya juga yang mulia, ar-razzaq. Allah maha pemberi rizki. Dan disebutkan sifat pemberian rizkinya, dzul quwwatil matin. Pemberian rizki Allah itu sangatlah kuat. Maka orang-orang yang hidup di zaman sekarang saja, dia dijamin untuk diberi makan beserta anak-anaknya. Bahkan jika dia menikahi 4 istri, maka keempat istrinya, dan dari keempat istri mempunyai anak-anak yang banyak, semuanya akan diberikan rizkinya. Ini dari satu orang, dari kepala keluarga. Bagaimana dengan tetangganya? Dan bagaimana dengan orang-orang yang hidup di warganya, rukun warga, dan di kecamatannya, dan seterusnya. Maka Allah menjanjikan dzul quwwatil matin. Allah tidak pernah absen. Allah tidak pernah bangkrut. Suatu hari kehabisan dari pemberian rezeki kepada hambanya, tidak. Maka dari pendalilan yang kami sebutkan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang kami sebutkan ini, maka penyebab ar-rizq wa rif'ah wa tamkin itu banyak sekali jalannya. Maka penyebab min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin itu adalah perkara yang sangat banyak sekali. Terutama di antaranya adalah ketakwaan kepada Allah. Seperti Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka barang siapa dari orang-orang yang bertakwa,
Maka dari ketakwaannya, dan definisi takwa disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Maka jika seseorang melaksanakan ketakwaan seperti sholat berjamaah, seperti menuntut ilmu, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban ataupun sunnah-sunnahnya, dan menjauhi seluruh larangan, baik yang haram ataupun yang dimakruhkan, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Menjauhi perkara-perkara yang haram, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Balasannya apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia taat beribadah dan menjauhi larangan, Allah memberikan rizki kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan solve problem bagi kehidupannya. Jika dia berhutang, akan Allah bayar hutangnya. Jika dia hidup fakir miskin, Allah akan menjayakan kehidupannya. Dan diberikan rizki yang tidak pernah diduga-duga. Di mana dia menghitung dari sumber modalnya, maka dia akan untung dengan jual beli pada kesempatan hari ini misalnya 1 juta, ternyata karena ketakwaannya dia mendapatkan berlipat ganda 3 juta, 5 juta, padahal modalnya sedikit dan dia hitung dengan matematiknya akan mendapatkan 1 juta, ternyata mendapatkan rizki yang min haitsu la yahtasib, dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga. Dari mana? Dari ketakwaan kepada Allah. Maka di sana banyak sekali sebab-sebab dari penyebab rizq, warif'ah, wa tamkin fil ard. Dan ini hanya sekedar contoh. Astagfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.